Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Anwar Maulana. Di tutorial kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat video background atau background video pada sebuah tampilan aplikasi. Nah, kalau biasanya kan video ini teman-teman putarnya di YouTube atau di video player ya, jalankan, tapi tidak bisa ada objek di depannya. Nah, bagaimana sih caranya kalau si video ini kita jadikan sebagai background? Ya, seolah-olah seperti gambar yang teman-teman gunakan di dalam suatu aplikasi, jadi dijadikan sebagai background. Oke, langsung saja ya. Di sini teman-teman buat project baru dulu, namanya video background. Terserah sebenarnya kalau teman-teman sudah punya aplikasi dan ingin menggunakan video background di halaman loginnya atau di halaman home-nya atau di halaman setelah splash screen-nya sebelum masuk ke halaman menu, itu bisa langsung saja diterapkan di sana. Nah, di sini saya sudah hilangkan titelnya. Cara menghilangkan titel, kalau yang belum tahu, itu ada di screen 1, kemudian pilih properties, di bawah ada yang namanya title visible. Ini dihilangkan. Setelah itu teman-teman masuk ke layout, karena kebiasaan di search ya kalau saya. Jadi supaya teman-teman yang tidak tahu ya langsung sini aja ke layout, pilih general, pilih yang vertical arrangement di sini. Setelah ini teman-teman rubah height-nya jadi fill parent, width-nya jadi fill parent. Ya. Kemudian komponen selanjutnya teman-teman masukkan komponen di media, ada yang namanya video player. Nah, kenapa kita pakai video player lagi? Ya, nanti video player ini fungsinya untuk memutar videonya saja, tapi dia tidak akan menghalangi objek yang di depannya. Karena nanti kita menggunakan overlay namanya ya. Ada ekstensi tambahannya. Nah, ini juga sama, kita buat fill parent. Oke, volumenya sudah. Ini mau dipakai volume atau tidak terserah. Setelah itu teman-teman masukkan juga vertical arrangement yang kedua. Vertical arrangement yang kedua di general vertical arrangement. Nah, ini kita simpan di bawah video player. Kalau susah masukinnya, video playernya jangan di fill parent yang height-nya. Nah, gini aja dulu. Nah, ini yang kedua ini kita buat fill parent juga ya. Buat fill parent juga, kemudian ini buat center. Ini buat center gitu aja. Nah, ini baru kita buat fill parent lagi. Oke, jadi vertical arrangementnya fill parent, video playernya fill parent, vertical arrangement 2-nya fill parent juga ya. Jadi seperti ini kurang lebih. Nah, setelah ini teman-teman masukkan dua buah extension ya. Dua buah extension di sini, extension, kemudian masuk ke import extension, kemudian teman-teman cari. Nanti extensionnya saya cantumkan di deskripsi linknya ya. Nah, ada post overlay layout IX ya. Open, kita import dulu. Nah, ini sudah berhasil diimpor. Satu lagi, itu ada extension yang keduanya namanya Oke, teman-teman, ini sudah saya masukkan extensionnya, tinggal import ya. Nanti pokoknya extension ini teman-teman bisa download di link deskripsi. Ya, kebetulan extensionnya ini gratis. Kemudian kita masukkan dua ekstensi ini termasuk ke dalam extension non visible, jadi tidak akan muncul di sini. Satu lagi yaitu kita butuh yang namanya clock. Ya, clock ini ada di sensor. Oke, intervalnya 1000, oke, kita ganti 100 saja. Ya, kalau sudah, baru kita masuk ke aset, kita masukkan dulu videonya. Nah, videonya disarankan jangan terlalu panjang teman-teman ya. Sepersekian detik lah ya, atau berapa detik gitu ya, silahkan diatur-atur. Ini saya ganti dulu ya, karena ini kita jadikan sebagai background gitu, jadi bukan sebagai video yang diputar gitu ya. Background kan hanya cuplikan singkat, yang pentingnya itu ada animasi atau pergerakan. Ini juga ukurannya kayaknya cukup besar. Sebenarnya cara yang paling praktis supaya tidak terlalu banyak memakan kapasitas ya dari kodular, terutama bagi teman-teman yang pakai kodularnya free, itu bisa diupload di Google Drive, kemudian nanti gunakan link untuk menjalankan asetnya ini ya, si videonya ini. Nanti saya bahas lah bagaimana cara memasukkan background menggunakan link atau Google Drive hari ini langsung ya. Ini saya coba upload dulu saja. Saya coba upload, kita tunggu. Ini ukurannya kayaknya besar ya. Kita cek di sini videonya berapa. Oh, ini 5 mega teman-teman. Oke.
Ini bisa diupload ke aset, cuman karena ukurannya besar saya cancel saja, tidak jadi diupload ke aset. Jadi kita masuk ke Google Drive saja ya, Google Drive. Kita masukkan ke Google Drive saja. Oh ini sudah ada, saya sudah punya videonya ya, sudah saya masukkan. Ini kita ini saja ya, ini ada di sini, klik kanan, bagikan. Nah teman-teman jangan lupa bagikan linknya, kemudian nanti copy linknya, bagikan, kemudian salin link. Nah, ini rubah dulu siapa saja yang memiliki link ini ya, salin link, selesai, kemudian kita copy dulu ke Notepad ya, supaya gampang nanti, karena yang kita butuhkan di sini itu hanya ID-nya saja ya, ininya saja, ini ID sampai sini. Ini kita copy atau cut, ini hapus, kita bisa di sini. Oke, setelah ini kita masuk ke blok kode ya, langsung ke blok kode saja. Di blok kode kita jalankan perintahnya when screen 1 ya. Kenapa screen 1? Karena kita ada di screen 1. Ketika screen 1.initialis, atau teman-teman bisa pilih di sini when screen 1 initialis, silahkan do, kita akan panggil yang namanya overlay ya. Sini ada overlay, overlay layout, kita panggil call overlay layout component height and width ya. Setelah ini kita panggil komponen yang kita gunakan untuk overlaynya adalah komponen yang mana, yang nantinya ada di tumpukan paling bawah, yaitu vertical arrangement 1 ya. Kita panggil vertical arrangement 1. Kemudian height-nya berapa? Height-nya di overlay ini kita buat fill parent ya. Sebenarnya tadi kalau tidak dibuat fill parent pun di paling awal itu nggak masalah ya, karena di sini kita atur lagi di bagian overlay-nya. Oke, ini sudah. Yang keduanya, kita masuk lagi ke overlay layout, kita tambahkan call overlay layout add overlay komponen gravity ya. Nah, yang melayangnya ini apa di overlay-nya? Overlay-nya itu kan komponen 1. Nah, di atas komponen satunya nanti mau ada komponen apa ya? Komponen yang akan kita tampilkan di sana yaitu adalah video player. Jadi kita panggil video player-nya ya. Video player 1, gravity-nya top center ya, kita arahkan ke top center di bagian overlay, bagian overlay. Ini kita masukkan dulu saja, ini ganti jadi top center. Nah, seperti ini. Ya, ini nanti video player itu akan melayang di dalam vertical arrangement 1. Kenapa di vertical arrangement 1? Karena overlay-nya itu menggunakan komponen vertical arrangement 1. Kemudian nah di atasnya lagi nanti kita akan tambahkan button. Di sini saya masukkan dulu button ya. Button. Kita masukkan dulu button. Ini buttonnya kita rubah misalkan mulai ya. Kita buat mulai. Kemudian ininya kita atur width-nya 80%, height-nya 8%. Kemudian shape-nya kita buat rounded. Warnanya kita ganti jadi warna biru misalnya seperti ini. Oke, kalau sudah baru kita ke sini. Nah, yang akan kita buat melayang adalah di atas video player ya, atau bukan hanya di atas video player, tapi di atas vertical arrangement 1. Bukan hanya video player, melainkan ada lagi yaitu vertical arrangement 2. Ini kita tinggal duplikat, pindahin ke bawah. Ini kita ganti, lepaskan, kita ganti, duplikat, masuk ke sini, vertical arrangement 2 seperti itu. Nah, ini kalau yang ini kita arahkan bukan top center tapi jadi center ya, supaya tidak bertumpuk nantinya. Nah, setelah itu kita buat si video playernya supaya menampilkan video. Kita set, atau di sini aja lah. Kalau saya ketik-ketik nanti teman-teman kebingungan ya. Set video player shorts ya, ini kita ganti height-nya jadi shorts. Source-nya itu kita ngambil dari Google Drive yang tadi, tapi diketiknya seperti ini. Kita ketik dulu ya. https://drive.google.com/ UC tanda tanya ekspor sama dengan download and ID sama dengan enter.
Nah, ketik seperti ini, nanti teman-teman tinggal masukkan codingan ini ke sini. Nah, seperti ini kurang lebih. Ini source-nya. Nah, nanti saya pindahin ke sini supaya teman-teman bisa diketik dulu si cara penulisannya. https:// drive.google.com/uc tanda tanya export ya sama dengan download, NID sama dengan ID-nya yang ini. Jadi jangan sampai salah mengetik, kalau nanti salah nanti tidak muncul. Kita set clock-nya. Kita pilih clock. Set clock. Nah, kalau tadi kan saya diketiknya di atas nih, kalau yang tidak tahu ini komponen apa, ini komponennya komponen teks ya, yang ini. Gitu. Ya, pokoknya bedakannya berdasarkan warna bagi yang baru belajar kodular. Ya, di clock-nya kita pilih set clock timer enable ya. Ini kita rubah timer enable sama dengan true. Oke, salah. True. Nanti si timernya ini sebenarnya kalau tidak di setting timer enable juga kan di sininya sudah enable gitu ya. Sudah di checklist gitu. Sekarang kita jalankan menggunakan clock ya. Menggunakan kondisi clock. When clock 1.timer ya, atau teman-teman bisa pilih di sini. When clock 1.timer do, kita masukkan if. Saya pilih di sini saja di kontrol if. Jika video player sama dengan playing ya, atau video player playing, maka set, nah ini aja, clock 1 timer enable false. Jadi dia tidak akan menjalankan lagi clocknya. Kalau tetap di setting itu, dia nanti akan berulang-ulang membuka screen 1 ya. Kemudian set vertical alignment 2. Sini aja vertical alignment 2, set vertical alignment 2. Kita cari set visible-nya true. Jadi langkah pertama di sini kita hilangkan saja dulu yang ini vertical alignment 2, kita hilangkan visible-nya. Tapi kalau sudah jalan video playernya, baru si button dan si screen 2-nya itu akan muncul. Oke, setelah itu kita panggil komponen PS1 ya. PS1, kemudian ID-nya kita tulis 0 ya. Untuk tulis 0 ini di mana? Di sini di mat ya. Ada 0. Komponennya kita panggil vertical alignment 2 ya. Vertical alignment 2. Kemudian tekniknya kita buat pace speed up ya. Pace-nya kita panggil pace speed up. Pace speed up. Speed up ya. Speed up banyak nih. Speed in up ya. Speed in up. Delay-nya kita atur 0. Ini duplikat saja. Durasinya kita atur 1300. Repeat count 0. Else kita tambah satu kondisi lagi. Selain itu ya, video player start. Video playernya kita ambil dulu, kita ambil start. Kemudian untuk yang video playernya satu lagi, when video player complete, itu akan dimulai lagi dari awal katanya. Itu start lagi. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Sekarang kita coba tes di smartphone-nya ya. Kurang lebih seperti ini codingannya. Ini saya coba rapikan. Nah, teman-teman bisa screenshot dulu kalau mau ngikutin. Kemudian di sini juga bisa screenshot ya. Nah, sekarang coba di HP ya, kita uji. Bentar ya, saya jalankan dulu aplikasi perekamannya. Nah, seperti ini kurang lebih teman-teman hasilnya. Di belakangnya ada background video ya yang berjalan, kemudian di sininya ada tombol yang sudah saya buatkan. Jadi kalau biasanya kan video ya video di atas, kemudian tidak bisa menumpuknya seperti ini. Nah, kalau teman-teman ingin membuat overlay, bisa menggunakan komponen
overlay layout dari dev host ya. Kemudian untuk animasi ketika aplikasi ini dijalankan, seperti tombol yang di vertikal alignment 2 ini ke atas, itu menggunakan paste ya namanya. Kita tunggu ya. Nah, ini fade in up tadi ya. Kemudian tadi dari dia muncul dari bawah, cuman karena ada load ya koneksinya, karena kita ngambil videonya dari internet ya atau dari link, itu pasti akan terjadi load sedikit gitu. Lebih seperti itu untuk tutorial kali ini. Silahkan teman-teman yang ingin belajar ya, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share videonya. Dan bagi yang butuh codingan, dibaca di deskripsi seperti apa per ketentuannya ya. Mudah-mudahan teman-teman merasa terbantu dengan tutorial ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.